Kamu jangan macam-macam sama saya. Saya akan kejar kamu terus kalau sampai kamu bohong. Mirsa. Ada urusan apa Kak Sarah datang ke sini? Apa ini ada hubungannya soal video rekaman kecelakaannya Akira? Jangan asal nuduh dengan sembarangan ya. Terus ngapain Kak Sarah kesini? Kalau bukan untuk membahas rekaman itu. Ini semua bukan urusan kamu. Tapi karena kamu terus nuduh saya. Oke, saya jelaskan sama kamu. KTP saya itu hilang dan ditemukan sama Vena. Bukannya dikembalikan, malah disalahgunakan sama dia. Maksudnya apa Kak? KTP saya hilang di kantor. Terus ditemukan sama Vena. Harusnya kan dia kembaliin. Tapi sama dia malah disalahgunakan. Dia pakai untuk pinjaman online. Data pribadi saya jadi penjamin hutang-hutang online-nya dia. Ini jadi terus-terusan ya. Ditagih sama debt collector sampai ke rumah. Ya wajar dong kalau misalkan saya marah ke Vena. Kamu harus selesaikan pinjaman online kamu. Saya nggak mau sampai debt collector itu sampai datang terus ke rumah saya. Itu udah sangat mengganggu saya. Baik Bu. Kak Sarah, Kakak nggak lagi nyari-nyari alasan kan? Mau sampai kapan sih? Kamu tuh nuduh saya. Polisi udah menghentikan kasus penyelidikannya sama Akira. Itu artinya nggak ada bukti yang memberatkan saya. Berarti tuh saya nggak salah. Saya tahu kamu tuh sedih kehilangan anak kamu. Tapi bukan berarti kamu kehilangan akal dan kamu nuduh saya sembarangan. Saya mohon Kak Sarah jujur sama saya. Kak Sarah nggak terlibat dengan penabrakannya Akira kan? Terserah ya. Kamu mau percaya sama saya atau enggak? Saya nggak mau memperpanjang masalah lagi. Kalau kamu terus-terusan kamu nuduh saya nabrak Akira, kamu aja yang cari buktinya. Tapi kalau sampai tidak terbukti, saya akan laporin kamu balik. Karena kamu udah mengganggu saya. Vena, tunggu. Kamu nggak bisa menghindar dari saya. Kelihatannya kamu sering ya ngobrol sama Bu Sarah. Apa itu ada hubungannya dengan rekaman video kecelakaannya anak saya? Sama sekali enggak, Bu. Benar yang dibilang Bu Sarah tadi. Tadi Bu Sarah kesini untuk urusan KTP. Karena KTP Bu Sarah waktu itu jatuh. Dan saya nggak langsung balikin ke Bu Sarah. Saya juga pakai KTP itu untuk penjamin pinjaman online saya. Waktu itu saya kepepet dan butuh uang untuk adik saya. Kamu pasti membeli sesuatu dari saya. Saya sama sekali nggak minjemin sesuatu apapun dari Bu Mirsa. Jangan bohong kamu. Saya bersumpah, Bu, saya nggak bohong. Kamu dengar ya? Kalau sampai saya menemukan buktinya dan kamu terlibat, saya pastiin kamu akan masuk penjara. Kamu cari Karina sampai dapat. Kalau perlu kerahkan semua orang-orang kamu. Saya baru dapat kabar kalau Karina lagi mau ditangkap sama polisi karena kasus penganiayaan Bu Desi. Dan sekarang Karina lagi kabur.
Papa kok tahu soal ini? Keterlaluan kamu ya. Kamu sudah berani mencuri sahamnya Karina dan mengalihkan atas nama kamu. Siapa yang kasih izin kamu? Baguslah. Kalau Papa udah tahu. Lancang kamu ya. Saya memang sudah mengambil alih saham itu atas nama saya. Kembalikan saham Karina secepatnya. Saya akan bikin perhitungan dengan kamu. Dasar sampah. Dasar miskin yang hanya berani mengambil hak orang lain. Bertahun-tahun saya hidup seperti sampah karena Papa selalu merendahkan saya dan keluarga saya. Tapi apa yang saya lakuin itu nggak ada apa-apanya dibandingin penderitaan saya selama ini. Saya udah kehilangan istri saya, kebahagiaan saya. Dan dari awal, Papa udah menjebak saya sampai Mirsa harus masuk penjara. Dan Papa udah janji sama saya, kalau saya menikah dengan Karina, Papa akan membebaskan Mirsa. Tapi semua itu cuma ngomong kosong. Dan saya nggak akan pernah lupa kalau Papa yang udah memasukkan akte kelahiran Nisa menjadi Akira. Sampai saya harus membohongi Mirsa kalau anak kami udah meninggal. Jadi mulai saat ini, saya akan menjalani hidup saya sesuai dengan keinginan saya tanpa harus diatur orang lain, terutama Papa. Kalau kamu mau balas dendam, kamu balas dendam sama saya, silakan. Tapi jangan pernah pakai cara kotor untuk mengambil dan mencuri sahamnya Karina. Jangan bicara soal kotor, Pak. Karena Papa jauh lebih kotor dari apa yang saya lakuin. Dan soal saham, saya sudah membesarkan perusahaan sampai ke titik ini. Jadi saya berhak memiliki saham itu. Dan saya nggak akan menyalahgunakan saham itu walaupun ada di tangan saya. Karena Karina adalah istri saya. Lalu enggak. Pukul Pak! Jangan pukul anak saya lagi. Kalian berdua ngapain sih? Ngapain ribut? Udah dong. Sekarang ini waktunya kalian pikirin Karina. Karina itu lagi dalam bahaya. Radit. Udah ya nak, udah. Udah. Karina pasti sekarang lagi ketakutan sekali, Radit. Kamu cari sampai ketemu ya, Ibu mohon. Ayo, udah. Kamu udah. Jangan pernah sakitin anak saya lagi, Pak Pramana. Aku harus kemana sekarang? Aku gak mau polisi nemuin aku. Aku harus kabur dari sini. Nanti pokoknya semua hasil meeting kita hari ini hasilnya kirim aja ke email saya ya. Baik, Pak. Kalau gitu kami permisi ya, Pak. Ya, silakan ya. Mas. Tuh, sayang, kok kamu kesini? Kamu nggak pulang? Ada yang mau aku omongin sama kamu. Penting. Kak Sarah ketemu sama Vena di kontrakannya. Iya, Mas. Aku yakin Kak Sarah ketemu sama Vena untuk ngomongin soal video rekaman kecelakaannya Akira.
Tapi pas aku tanya sama Kak Sarah bilangnya dia negur Vena karena KTP Kak Sarah dipegang sama Vena. Ditemuin sama Vena, bukan dibalikin ke Kak Sarah, malah dipakai untuk jaminan pinjaman online. Emangnya Kak Sarah pernah ngomong sama kamu kalau KTP-nya hilang? Belum pernah. Aku malah baru tahu ini dari kamu. Maaf Mas, tapi aku rasa Kak Sarah bohong. Soalnya tadi pas lagi ngobrol sama aku juga Kak Sarah kelihatan gugup. Bahkan Vena juga gak berani natap mata aku. Kalau mereka jujur, mereka gak ada apa-apa, mereka pasti gak akan kayak gitu kan sikapnya. Aku ngerasa aneh aja. Kenapa Vena bisa jadi sering ketemu sama Kak Sarah belakangan ini? Pasti mereka lagi ngomongin soal kecelakaan Akira, Mas. Aku harus bahas masalah ini sama Kak Sarah. Aku mohon secepatnya ya Mas. Kamu udah gak ada meeting lagi kan hari ini? Soalnya aku udah pengen tahu banget siapa pelaku penabrak Akira. Aku pulang sekarang. Makasih Mas.